Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danang Erwanto STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Image Processing. Kami dari kelompok 3 akan mendemokan tentang proyek face mask detector atau deteksi masker menggunakan masker. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Eka Rahayu Septiana dengan NPM 183107300048, Vicky Bagus Pratama dengan NPM 183107300044, Zainur Holik dengan NPM 183107300062. Dan selanjutnya untuk deteksi penggunaan masker menggunakan konsep deep learning. Di sini deep learning sendiri merupakan cabang dari machine learning yang hierarkinya atau di dalamnya terdapat AI, dan di dalamnya lagi terdapat machine learning, dan di dalam machine learning tersebut dibagi lagi menjadi deep learning, di mana deep learning ini terdiri dari banyak layer atau multi layer yang digunakan untuk proses pembelajaran atau neural network. Dan selanjutnya untuk menjalankan program ini kita membutuhkan beberapa library, yaitu bisa dilihat di sini. Yang pertama yaitu TensorFlow, yang kedua Emultis, yang ketiga NumPy, yang keempat ArcPrice, yang kelima Emultis, yang keenam Time, CV, dan OS. Untuk menjalankan program ini, pertama kita harus menginstal TensorFlow terlebih dahulu, yang merupakan frame dari machine learning yang memiliki fitur Emacs, yang memiliki fitur untuk mengelola gambar, dan kemudian untuk TensorFlow sendiri membantu kita untuk membuat neural network dalam skala besar. Setelah itu kita menggunakan library OpenCV yang merupakan library untuk mengelola gambar dan video. Di sini juga menggunakan library Keras. Keras sendiri yang digunakan untuk membangun model dari neural network. Selanjutnya, saya menggunakan library Emultis yang digunakan untuk pengelolaan gambar, termasuk di dalamnya melakukan translasi, rotasi, dan resize gambar. Dan selanjutnya di sini ada NumPy yang digunakan untuk melakukan operasi vektor dan matrik dengan mengelola array. Import ArcPrice digunakan untuk melakukan argumen. Dan selanjutnya di sini untuk proses pembelajaran atau datasheetnya sendiri kami ambil dari internet, yaitu yang di dalamnya berisi tentang proses pembelajaran, yaitu untuk foto-foto atau orang-orang yang memakai masker. Kami menggunakan data sebanyak 690 data, dan selanjutnya untuk metodenya untuk orang yang tidak memakai masker kami menggunakan data 686. Jadi untuk data keseluruhan dari datasheet yang kami pakai, kami menggunakan 1376 data untuk proses pembelajarannya. Dan selanjutnya untuk programnya itu mendeteksi dan memprediksi masker. Yang pertama dalam kurang ada frame, frame nets dan frame max nets. Fungsi ini digunakan untuk mendeteksi wajah dan kemudian menerapkan dan mengklarifikasi pada masker wajah pada setiap gambar yang telah diinputkan. Seperti ini mensinkronkan kode. Untuk deteksi dan prediksi max sendiri, fungsinya menerima 3 parameter. Yang pertama di sini bisa dilihat yaitu frame, sebuah bingkai, dan FaceNet adalah model yang digunakan untuk mendeteksi posisi wajah pada gambar, dan MaxNet adalah model mengklarifikasi wajah yang menggunakan masker. Di dalamnya terdapat di sini terdapat plot sama dengan CV2 DNN titik plot from Emacs dalam kurung frame koma 1.0 koma 300,300. Untuk plot sendiri digunakan untuk menyekalakan atau menjadikan satu dari fungsi yang daftar termasuk dengan skala yang telah ditentukan seperti ini. Jadi untuk mengubah skala
Dan selanjutnya didapatkan skala seperti yang di bawah. Dan selanjutnya yaitu face the blood touch the work network and built-in the face detection. Dan di sini kita menginisialisasi daftar wajah sesuai dengan lokasinya, yaitu wajah yang menggunakan masker atau tidak menggunakan masker. Dan untuk selanjutnya yaitu love over the detection. Di sini adalah fungsi perulangan atau loopingnya. Ini bisa dilihat. Jadi di sini dari baris 34 sampai dengan baris 38 sampai dengan sini di dalam looping kami menyaring deteksi atau mendeteksi bagian wajah yang lemah. Jadi untuk wajah yang tidak sesuai nanti akan dihilangkan atau tidak dimasukkan dalam program. Jadi menyaring untuk deteksi wajah sesuai dengan proses pembelajaran di atas. Dan selanjutnya setelah proses penginisialisasian atau pembagian yang lemah disingkirkan dan yang sesuai dengan datasheet saja yang digunakan, maka selanjutnya yaitu proses mengekstrak wajah, yaitu mengubah dari saluran BGR ke RGB dan mengubah ukurannya menjadi 224 dikali 224 dan memprosesnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama di sini wajah sama dengan frame Starly END yaitu bingkai. Di sini digunakan untuk bingkai. Face sama dengan CV2, color face CV color BGR to RGB. Di sini digunakan untuk mengkonversi BGR ke RGB, dan wajah sama dengan face sama dengan CV2 resize. Di sini digunakan untuk mengubah ukuran gambar menjadi 224 dikali 224. Face sama dengan image to array. Di sini digunakan untuk menghitung dari array wajah yang telah ditentukan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu proses untuk arraynya itu sendiri. Setelah itu untuk proses selanjutnya yaitu menambahkan wajah dan menambahkan kotak pada wajah ke masing-masing daftar wajah yang diinginkan. Jadi yang pertama yaitu face menambahkan wajah. Di sini ada fungsi untuk menambahkan wajah dan untuk lokasi wajah yang ditambahkan. Untuk script selanjutnya adalah only make a prediction if at least one face was detected. Ini hanya membuat prediksi jika setidaknya satu wajah terdeteksi. Kemudian if len facts kurang dari 0, maksudnya jika len wajah kurang dari 0, maka akan mengembalikan target kosong. Sekarang diperbarui memperbarui dengan script facts sama dengan np array facts d tipe float 32 untuk mengubah wajah menjadi array numpy floating point 32 bit. Selain itu ada jalur dari blok sebelumnya telah dihapus. Sebelumnya menambahkan dimensi batch yang tidak perlu. Kombinasi dari dua perubahan ini sekarang memperbaiki bug yang mencegah beberapa patch dikembalikan dari inferensi dengan perbaikan beberapa wajah dalam satu gambar dikenali dengan
benar sebagai memiliki atau memakai masker atau tidak memakai masker. Yang kedua, melakukan inferensi seluruh kumpulan wajah dalam bingkai sehingga lebih cepat. Fred Magnet memprediksi wajah batch sama dengan 32 tidak masuk untuk menulis looping lain untuk membuat prediksi pada setiap wajah secara individual karena overhead, terutama jika menggunakan GPU yang membutuhkan banyak komunikasi. Overhead pada bus sistem lebih efisien untuk melakukan prediksi dalam batch. Kembali ini log patch mengembalikan lokasi kotak pembatas wajah dan prediksi masker atau bukan masker yang sesuai wajah. Kemudian baris perintah selanjutnya meliputi ini construct the argument parser and parse the argument, maksudnya buat parser argumen dan parsing argumen. Di sini ada 3 argumen. Yang pertama argumen face, default face detector. Kemudian argumen model, default max detector model. Add argumen confidence have minimum probability to filter weak detection. Yang pertama argumen face detector. Ini jalur ke direktori pendeteksi wajah. Kemudian model jalan menuju pengklasifikasi masker wajah yang terlatih. Kemudian the confidence, maksudnya ambang probabilitas minimum untuk menyaring deteksi wajah yang lemah. Dengan impor fungsi kenyamanan dan baris perintah argumen siap untuk digunakan, hanya memiliki beberapa inisialisasi untuk sebelum kami mengulang frame. Script selanjutnya load or serialized face detector model from disk, maksudnya buat model detektor wajah serial dari disk. Kemudian di sini ada print info loading face detector model. Fungsinya memuat model pendeteksi wajah, prototypepad, ospad, ship, join, arcs, face, deploy, prototypes. Ini gunanya untuk penggabungan. Kemudian Fastnet CV2 DNN read prototype WX. Terus di sini selanjutnya load the face mask detector model for disk, muat model detektor masker wajah dari disk. Print info loading face mask detector model, memuat model pendeteksi masker wajah. Magnet load model, arcs model. Ini untuk load model.
Kemudian ada initialize the video stream and allow the camera sensor to ramp up. Inisialisasi aliran video dan biarkan sensor kamera aktif. Kemudian print info starting video stream untuk memulai video. Kemudian vs video stream src start ini untuk memulai. Kemudian time sleep ini waktu atau tidur. Di sini kami telah menginisialisasi detektor wajah, detektor masker, kemudian aliran video kamera. Untuk selanjutnya yaitu script program untuk membaca dalam aliran video atau mengasih bingkai pada video, yaitu loop over the frame from the video stream will through get the frame from the treat that video stream and raise it to have a maximum width of 400 pixel. Nah, di sini kita bisa mengambil bingkai dalam aliran video dengan lebar maksimum yaitu 400 pixel. Kemudian yaitu frame GV rate, frame image range. Di sini yaitu bingkai untuk dibaca, dan yang kedua image yaitu mengubah ukuran. Kemudian yaitu detect face in the frame and determine if they are wearing a face mask or not. Di sini yaitu mendeteksi wajah dalam bingkai dan menentukan apakah mereka menggunakan masker atau tidak. Look over the detected face location and their corresponding location. Di sini yaitu untuk mendeteksi wajah yang sesuai di dalam lokasi atau image yang tertera nanti pada saat kita menjalankan programnya. Selanjutnya yaitu determine the class label and color will use the draw the bleeding box and text. Di sini yaitu menentukan label, kelas, dan warna yang akan kita gunakan untuk menggambar kotak pembatas dan teks. Kemudian yaitu untuk menentukan label masker, if mask sama dengan without mask else no mask. Untuk memakai masker di sini akan menampilkan bingkai yang berwarna hijau, dan untuk yang tidak memakai masker nanti akan menampilkan bingkai yang berwarna merah. Include the probability in the label. Di sini yaitu mengambil format yang memakai masker dan tidak memakai masker. Selanjutnya yaitu display the label and bounding box resting on the output frame. Di sini maka akan menampilkan font yaitu versi simple dan berbentuk persegi panjang dalam bingkai frame dan stat X, stat Y, NX, NY yaitu dengan dua warna. Selanjutnya yaitu show the output frame. Nah, di sini yaitu menampilkan bingkai keluaran CV2 MShow frame K sama dengan CV2 with K 1 dan 0 kali FF. Dan yang terakhir yaitu if the K with preset break from the loop. Di sini yaitu maksudnya key untuk tombol berhenti. Sekarang langsung saja kita coba jalankan programnya. Langsung saja kita
Mungkin menunggu waktu agak lama karena iterasinya yang panjang. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Jadi kita tidak menggunakan masker, no masker, dengan skala pendeteksi seperti itu. 400 pixel dan bingkai berwarna merah. Kalau kita coba memakai masker, Jadi ya seperti ini. maka bingkainya menjadi hijau dan kita terdeteksi memakai masker 100%. 100%. Mungkin untuk programnya seperti itu, dari kami kelompok 3 ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan lewat grup. Untuk link dan deskripsinya bisa dibagikan lewat YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.